Bagi yang belum lihat chapter sebelumnya, bisa klik bunder-bunder di pojok kanan atas. Oke? Pada cover manga One Punch Man chapter 196 ini, terdapat gambar Tatsumaki duduk tersenyum sambil menatap admin. Judul chapter kali ini adalah Desa Ninja. Di awal scene kita diperlihatkan Flash menceritakan masa lalunya saat berada di Desa Ninja. Desa Ninja adalah tempat pelatihan pembunuh bayaran yang mengumpulkan anak yatim di bawah usia 17 tahun. Melatih mereka selama lebih dari 1 dekade sebelum akhirnya mengirim mereka ke dunia bawah. Aku berusia 5 tahun ketika orang tuaku menjualku, dan aku masuk ke desa itu. Hingga kami menyelesaikan seluruh pelatihan dan mendapat izin untuk lulus. Melarikan diri dari fasilitas itu adalah hal yang mustahil. Bekas luka akibat hukuman atas percobaan pelarianku yang gagal masih tersisa sampai sekarang. 1 hari di Desa Ninja berlangsung selama 72 jam. Hanya 6 jam yang diberikan untuk tidur. Makanannya hambar dan semua informasi dari dunia luar benar-benar diblokir. Kami menghabiskan setiap hari hidup sebagai mesin yang hanya belajar keterampilan membunuh. Kami tidak diizinkan menunjukkan emosi manusia apapun. Mereka yang tidak memiliki perasaan dianggap sebagai murid terbaik. Lingkungan ini benar-benar layak disebut neraka. Saat latihan, instruktur memberi arahan dengan berkata, "Jangan takut pada rasa sakit. Air mata hanya mengganggu penglihatanmu. Pelajari cara menahannya." Aku tidak bisa mendengar jawaban kalian. Lalu kami hanya bisa menuruti dengan menjawab, "Siap, Tuan." Mendengar kesiapan kami, instruktur melanjutkan, "Kalian, 21 anggota angkatan ke-44, jangan pernah menganggap satu sama lain sebagai teman. Tidak ada gunanya berbicara satu sama lain. Anggap yang lain hanya sebagai mitra latihan dalam pertarungan. Setelah kalian lulus, jika bertemu di luar, kalian hanya akan menjadi musuh yang harus saling membunuh. Lengah sedikit saja, kalian akan ditikam. Regu 1, istirahat. Regu 2, pelajaran di kelas. Regu 3 dan 4, latihan pertarungan pedang. Regu 5, kalian masih belum bisa menyingkirkan kelemahan emosional kalian. Kalian akan menjalani latihan taijutsu dirawas selama 3 jam dengan instruktur bergantian. Latihan di sini sangat kejam. Instruktur tidak peduli jika kami terluka parah saat latihan. Mereka yang mendapatkan nilai rendah dijatuhi program pelatihan yang lebih brutal. Mereka mendorong kami hingga batas kemampuan, tetapi tidak sampai menghancurkan kami, karena bagi desa, kami adalah komoditas berharga. Mereka tidak ragu menginvestasikan segalanya demi sumber penghasilan mereka di masa depan. Kami dipertahankan hidup dengan obat-obatan rahasia, membuat bunuh diri pun menjadi mustahil. Setidaknya, begitulah yang dikatakan kepada kami. Pada suatu titik, aku mulai berpura-pura menjadi murid gagal. Aku sengaja bertingkah lemah, memilih untuk menjalani pelatihan terberat. Saat aku menyendiri, aku didatangi oleh Sonic untuk pertama kalinya. "Hei, kau selalu berada di regu 5 kan? Aku akan memberimu beberapa tips tentang cara menggunakan pedang. Kalau kau tidak bisa menguasainya, kau tidak akan bisa berkembang. Panggilan ninjaku adalah Speed Ocean Sonic." Itulah kalimat pertama yang diucapkan Sonic. Tak lupa aku juga mengenalkan diriku. Flashy Flash. Jika mereka tahu kita berbicara, kita akan mendapat masalah besar. Itu pertama kalinya aku berbicara dengan Sonic yang berada di angkatan kelulusanku. Meski nilainya juga membuat masuk kategori gagal sepertiku, dia adalah seorang pemberontak. Memberiku saran tanpa mengharapkan balasan apapun. Karena tubuh kami serupa saat itu, kami menjadi partner latihan satu sama lain untuk berlatih teknik tingkat lanjut. Dia satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara. Berbicara dengan seseorang membuatku mendapatkan kembali emosi yang terkikis oleh pelatihan. Bagiku, itu adalah sesuatu yang patut disyukuri. Sebagai murid gagal, kami diberi berbagai tugas berat. Di hutan yang dihuni binatang buas hasil rekayasa genetika, kami diperintahkan untuk menghilangkan keberadaan kami dan bertahan selama 720 jam. Namun, dengan bekerja sama, kami berhasil membunuh semua binatang itu pada hari pertama dan menghabiskan sisa waktu dengan belajar. Saat kami istirahat, Sonic berbicara panjang padaku. "Kau datang ke sini sebagai anak kecil kan? Bertahan hidup dengan kenangan masa lalumu di dunia luar adalah alasan mengapa kau belum kehilangan jati dirimu.
aku di sisi lain lahir di dalam fasilitas ini dan sejak awal dipaksa hidup dalam sistem pelatihan mereka. Tapi kau pasti bertanya-tanya, kenapa aku tidak berubah menjadi robot tanpa perasaan kan? Instrukturku menyebutku gagal. Tapi itu tidak benar. Aku lahir dengan jiwa yang tak bisa ditundukkan. Jadi usaha mereka untuk mengendalikanku sia-sia. Aku punya impian. Aku akan mencapai peringkat tertinggi dan mengambil alih desa ini. Aku akan menghancurkan sistem busuk yang dijalankan organisasi ini dan membebaskan anak-anak yatim seperti kita di lingkungan yang lebih bebas dan terbuka. Teknik pembunuhan tidak berguna untuk apapun selain membunuh orang. Bagiku, yang memiliki nilai sejati adalah kekuatan untuk hidup sesuai keinginanmu sendiri. Saat ini, kita belum memilikinya. Kau akan membantuku kan, Flash? Aku bisa melihatnya. Matamu terlihat seperti mataku. Kata yang disampaikan Sonic padaku. Bertahun-tahun berlalu, aku berusia 16 tahun. Kemampuanku yang luar biasa telah lama diakui, dan aku berada di peringkat pertama. Rasa keadilanku membara semakin kuat melawan angin yang berlawanan. Pada hari ujian kelulusanku, aku membunuh semua orang. Para instruktur, staf, semua murid, dan siapapun yang berhubungan dengan fasilitas itu melenyapkan kejahatan sampai ke akarnya. Tekad dan usahaku yang tak kenal lelah akhirnya membuahkan hasil dalam sekejap itu. Namun saat itu, Sonic sedang sakit. Dia tidak bisa menyaksikan momen terbaikku. Beberapa waktu kemudian aku mendengar kabar tentang pembentukan asosiasi pahlawan. Dan aku mulai menggunakan kekuatanku sebagai pahlawan profesional. Speed Ocean Sonic kehilangan arah di tengah jalan menuju impiannya. Paparan dunia luar yang tiba-tiba mungkin membuatnya tidak bisa menemukan jalan hidupnya. Dia mulai mencari pekerjaan yang membutuhkan keterampilan membunuhnya. Waktu telah berlalu begitu lama. Aku tidak menyangka dia masih hidup. Cerita Flash berakhir dan sebelum berlanjut, kita putar dulu intronya. Hai Sobat Makan, akhirnya Manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Sekarang kita diperlihatkan mereka berada di kamar Saitama. Di sini Saitama nampak kesal dengan para tamu yang tak kunjung pulang. Lalu Saitama berkata, "Jadi, kenapa kau ada di kamarku?" Lalu Flashy Flash membalas, "Ketika seorang master menyempatkan diri untuk menceritakan masa lalunya kepada muridnya, sudah sepantasnya dia setidaknya ditawari teh." Dengan sigap Genos langsung meletakkan teh panas di kepala Flash dan berkata, "Bodoh, jadi itu alasan Sonic dendam padamu." Flash tak menjawab pertanyaan Genos. Ia melirik ke Genos dan berkata, "Bajingan." Kata mutiara ini diucapkan karena Genos meletakkan teh panas di kepalanya. Karena masih penasaran, Genos bertanya kembali, "Monyong-monyong, soal pelenyapan kejahatan sampai ke akarnya, kenapa kau membiarkan Sonic lolos?" Faktanya dia berubah menjadi pembunuh kejam yang terus-menerus menargetkan Saitama Sensei. Flash terdiam sejenak, sampai-sampai Sid berkata, "Jangan membuat perubahan tidak sah di asrama." Sementara Manako berpikir, jadi dia menganggapnya sebagai teman atau apa? Karena Flash diragukan gagal melenyapkan kejahatan sampai ke akarnya di desa ninja, ia memberi alasan dengan berkata, "Rencanaku adalah meracuninya. Mudah saja mencampurkan racun ke dalam sup hambar itu. Sonic seharusnya sudah berada di ambang kematian. Tapi karena dia selalu berada di peringkat terbawah sampai kelulusan, dia terbiasa dengan lingkungan yang paling keras, mengembangkan daya tahan yang cukup untuk bertahan hidup." Mendengar penjelasan Flash barusan, Blast berkomentar, "Apa kau melakukannya agar dia tidak ikut campur dalam pembantaian? Seperti yang kuduga, kau sebenarnya tak ingin membunuhnya." Seketika Saitama langsung menunjukkan ekspresi serius mengenai pembicaraan tersebut. Seperti Saitama mulai memahami situasi saat ini. Lalu ia pun berkata, "Ngomong-ngomong soal sup." Seketika semua mata tertuju ke Saitama dengan serius. Masih ada brokoli dan wortel di kulkas. Dan ending yang tak terduga dari mas-mas botak berjubah. Udah didengar serius malah ndagel Plontoski.
Ya wes lah, begitulah alur cerita dari manga One Punch Man chapter 196. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.